Saya share dulu, sharing. Ya. Berkaitan dengan pengendalian internal secara luas, ya, yang pada intinya adalah berkaitan dengan pengendalian umum, general control. Hari ini kita masuk yang lebih teknis, ya, berkaitan dengan pengendalian aplikasi, application controls. Ya. Ini agak lebih teknis karena menyangkut ke masing-masing masing-masing tahapan pemrosesan dari input processing sampai dengan output. Ya. Ya, ini kita bahas satu-satu, input, proses, output. Ya. Pengendalian sebenarnya berkaitan baik untuk sistem yang manual maupun sistem yang computerized, atau dua-duanya. Ya. Dan pengendalian ini dikelompokkan ada 3, general control, application control, dan security measure. General control sudah kita bahas di yang minggu sebelumnya, ya. Ini general control, ya. Yang sudah kita bahas ini pengendalian secara umum, ya. Kita sudah bahas di topik sebelumnya, topik ke 5 apa 6 ya, 5-6 ya. Dibahas mengenai otorisasi yang sepantasnya untuk transaksi, kemudian pemisahan tugas, kemudian pengembangan proyek untuk sistem, kemudian manajemen perubahan, kemudian dokumen dan record, menjaga aset, dan pengecekan independen atas kinerja. Itu yang secara umum, ya. Nah, sekarang kalau kita khususkan untuk aplikasi yang berguna untuk tahapan pemrosesan, kita bahas pada hari ini. Dan kita harus sandingkan juga pengendalian ini dengan kelompok menurut cara dia menghindari risiko, yaitu ada yang korektif, preventif, dan detektif. Ya. Dan kategori yang general application dengan korektif, preventif tadi itu berkaitan satu dengan lainnya dan ada saling melengkapi satu lainnya melengkapi. Maksudnya di dalam general control ada yang bersifat korektif dan preventif. Ya, ini kaitannya, ya, dan ada yang kalau aplikasi itu lebih arahnya ke preventif dan detektif. Jadi detektif itu lebih ke aplikasi, karena aplikasi itu yang hari-hari melakukan pengendalian melalui tahapan pemrosesan, dia yang akan mendeteksi kalau ada salah. Tapi korektifnya tidak bisa dilakukan di application control, tapi harus dilakukan oleh general control yang kita bahas sebelumnya, bagaimana melakukan tindakan korektif. Ya. Misalnya tindakan korektif ya harus dilakukan, misalnya dokumennya itu tidak bagus, sehingga pada saat kita melakukan proses transaksi ada banyak kesalahan. Nah, berarti harus dirancang ulang, misalnya tadi ya, dirancang ulang dokumen yang baik seperti apa. Jadi perbaikan atau koreksinya dilakukan melalui langkah-langkah atau aktivitas ini. Dan kedepannya itu bisa mencegah kalau misalnya dokumennya sudah diperbaiki, kedepannya nggak mungkin terjadi kesalahan karena pada saat aplikasinya, baik input, processing, prosesnya itu sudah diperbaiki sehingga akan mencegah kesalahan berikutnya. Jadi ini kaitan antara setting general dan application dengan jenis cara melakukan pengendaliannya yang korektif. Jadi kita bahas hari ini yang ini ya, application, input, processing, dan output. Nah, application control itu langsung berkaitan dengan sistem pemrosesan transaksi. Tujuannya adalah menjamin bahwa semua transaksi itu diotorisasi, disetujui, dan dicatat secara akurat, diklasifikasikan secara akurat, diproses, dan dilaporkan juga secara akurat. Jadi menjamin akurasi dari tahap input, processing, sampai output. Kita bahas satu-satu ya. Input control. Ya, jadi pada saat kita melakukan input data dari proses transaksi itu harus dikendalikan dulu. Sehingga menjamin validitas, akurasi, dan kelengkapan data pada saat dimasukkan ke sistem informasi akuntansi. Data awalnya harus betul dulu. Input bisa mencakup data observasi dan
record, ya, pencatatan datanya, atau pada saat data itu di transkrip itu maksudnya dimasukkan ke dalam pencatatan, ya. Kemudian pada saat data itu diproses, itu kan harus diedit, ada yang salah, mungkin editnya itu ada proses edit juga, bagian dari input control. Kemudian data itu mungkin dikirim, bisa dari titik dilakukan transaksi sampai ke komputer di pusat, mungkin ada transmisi pengiriman, itu juga ada pengendalian atas proses transmisi tadi. Ya, itu input controls. Kita bahas satu-satu, tadi kan ada 1, 2, 3, 4 input controlnya. Ya, ini kita bahas satu-satu. Pertama, kontrol atau pengendalian untuk data observasi dan recording. Prinsipnya adalah supaya data itu tidak salah, bikinkan dulu dokumen untuk memasukkan data itu yang sebaiknya telah bernomor terlebih dahulu, pre-numbered document. Maksudnya apa? Supaya data itu terkontrol di sumber kejadiannya, dibikinkan dokumen awal. Misalnya mencatat order, ada dibikin formulir ordernya. Jangan ditulis di sembarangan di kertas apa gitu ya, kertas asal-asalan, kertas sobek-sobekan aja, atau kertas koran tulis seperti itu, nih catat order dari bapak ini sebanyak ini, begitu. Itu kan tidak terstandar, ya. Menjamin akurasinya kita nggak bisa lakukan karena asal-asalan bikinnya. Tapi kalau sudah dibikinkan dokumen yang rapi, orang tinggal isi, itu kesalahannya kecil dan lengkap datanya. Bisa jadi orang tulis itu kan kadang-kadang nggak lengkap, ya. Pesan paku jenis apa? Ya, ada kan macam-macam jenis pakunya. Nah, ini kan bingung. Jadi pada saat kita memproses juga mungkin akan salah karena tidak jelas deskripsinya di tahap awal. Ada yang belum masuk? Sebentar saya cek dulu. Oke. Kemudian formulir untuk mencatat transaksi itu harus juga terkontrol. Ya. Dokumen yang kosong itu jangan di sembarangan menaruhnya, karena itu dokumen resmi dan bisa disalahgunakan. Jadi harus terkunci, lock and key itu maksudnya disimpan dikunci. Kalau makai baru diambil, ya itu ada orang yang harus menyetujui supaya dokumen nggak disalahgunakan. Formulirnya itu, ya. Karena formulir itu kan sudah bernomor itu berurut, tujuannya supaya ini yang nomor urut resmi, ya. Kalau nomor urut ini hilang-hilang, repot nanti, jadi harus dijaga. Itu yang sistemnya manual, ya. Kalau sistemnya online, ya harus ada juga prosedur tambahan yang ada feature-featurenya. Pertama, ya kalau online kan kita nggak perlu dokumen dalam bentuk kertas, tapi dokumen yang sudah tersedia di komputer screen, ya. Di sini misalnya komputer itu sudah ada menunya, tinggal klik saja di situ. Dengan misalnya memasukkan nomor atau huruf sesuai dengan kategorinya. Ya, Dani, bisa dengar suara saya? Sudah, Pak. Ya, bisa di-mute mic-nya. Oke, untuk yang online tadi, ya, kalau sudah tersedia dokumennya, tinggal klik-klik saja, ya, itu akan lebih mudah mengenternya, ya, tidak menulis tangan. Kalau tulis tangan bisa aja salah tulis atau salah baca, ya. Tapi kalau sudah disediakan menunya di komputer, itu memudahkan memasukkan data, jadi minimal kesalahan. Apalagi kalau screen-nya itu sudah di format khusus, ya, dan ada banyak klik-klik pertanyaannya di situ, tinggal klik saja. Nah, itu kan lebih mudah. Apalagi kalau misalnya ada pakai scanner tinggal datanya tidak perlu ditulis input, tapi data dari sumber langsung masuk ke record kita. Jadi scanner akan memudahkan inputting dan mengurangi input error. Kemudian automatic data entry itu juga harus dimungkinkan di sistem komputer, ya.
komputer menyediakan otomatis dia, misalnya kita masukkan transaksi, dia memberikan nomor dan data tanggal transaksi hari ini, jam berapa, dokumennya apa, ya sudah otomatis. Jadi tidak, kalau manual kan kita mesti atur duluan, tapi ini otomatis komputer yang akan men-set data-data tersebut. Dan ada proses echo itu dalam bahasa Indonesia gemak ya. Maksudnya echo itu adalah kalau misalnya kita memasukkan data tertentu, dia akan memanggil data lainnya. Data lainnya berkaitan. Misalnya kita masukkan nama customer, kemudian ada data-data lain berkaitan, maksudnya diketik, ya dia selamat masuk. Jadi ada otomatis dia manggil data lain, ya, echo. Jadi kemudian data yang tadi disandingkan, memang benarkah orangnya ini, nomornya ini. Jadi itu akan menjamin adanya akurasi pada saat meng-entry data. Ya. Misalnya dimasukkan NPM kalian, misalnya NPM berapa, namanya ini. Ya. Nanti dari sistem akan echo lagi, benar namanya ini. Ya. Kalau namanya salah kan tidak jalan dia. Nah, itu ada salah satu cara melakukan edit di tahap awal. Kemudian ada juga memberikan feedback, mekanisme feedback, misalnya konfirmasi untuk menyetujui. Misalnya biasanya kalau kita melakukan komputer ada pertanyaan kan, sudah benarkah ini, atau Anda kan sudah setuju, klik baru dia jalan. Nah, itu. Jadi yang membantu proses input adalah komputer yang akan mengingatkan manusia penggunanya. Ya. Kalau kita pakai sistem manual, tidak ada sistem yang mengingatkan itu. Ya. Ini amat membantu sekali dalam mengatasi kesalahan. Ya. Itu pada saat input. Ya. Kemudian input juga berkaitan dengan persiapan data untuk dapat dimasukkan ke pemrosesan secara komputerisasi. Ya, itu namanya transkripsi. Data transkripsi adalah penyiapan data untuk diproses secara komputer. Itu bisa dimungkinkan kalau dokumen sumbernya itu sudah terstruktur baik. Ya. Kalau dokumennya asalnya itu tidak jelas, itu nggak bisa diproses. Maksudnya lengkap, misalnya nama, transaksi berapa, jenis barang apa, ya kan? Itu belum bisa diproses. Berarti semua komponen harus lengkap atau cocok satu dengan lainnya baru diproses. Ini transkripsi seperti itu. Untuk data transaksi itu, karena ini berkaitan dengan angka, ya, itu ada cara mengendalikannya. Itu namanya batch control total. Batch control total itu maksudnya kalau transaksinya banyak, dia kan dibagi-bagi melalui berapa batch. Batch itu kumpulan atau gelondongan istilahnya. Transaksi satuan dikelompokkan misalnya untuk hari ini berapa, atau sesi pagi ini berapa, itu totalnya. Total harus sama dengan rinciannya. Ya. Itu namanya batch control. Ya. Untuk dibagi-bagi ke masing-masing ini, kemudian dibagi ke jenisnya. Itu ada jenisnya amount control total, misalnya transaksi yang terjadi hari ini jam 8 sampai jam 10 sebanyak berapa, total rupiah berapa. Kemudian hash total itu berkaitan dengan identifikasi field, maksudnya berapa orang yang bertransaksi hari ini itu hash total. Ya. Kemudian record total berkaitan dengan berapa dokumen sumbernya. Bisa jadi orang yang sama, customer yang sama, bisa berapa kali transaksi, ya kan? Itu seperti itu. Ini membantu sekali pada saat mengecek apakah semua data masuk. Nah. Ya, ini batch control. Ya, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Berkaitan tadi dengan contoh batch control total, misalnya ya, ini contohnya ya,
kita misalnya bagi transaksi, anggaplah pagi ini jam 8 sampai jam 9. Transaksi di pagi ini total kontrolnya dalam jumlah rupiahnya berapa, ya. Terjadi transaksi misalnya pagi ini sekitar 500 juta. Itu financial control total, 500 juta rupiah. Tapi ada juga data-data kontrol yang bukan keuangan, misalnya berapa jumlah jam bekerja, ya. Atau ada hitungan record count-nya, berapa banyak dokumen yang terjadi di jam ini. Kemudian hash total adalah total yang sifatnya tidak bermakna, tapi untuk tujuan pengendalian, misalnya jumlah pelanggan, akun pelanggannya aktif berapa jam seini. Itu secara keuangan nggak terlalu berarti datanya, cuma itu penting untuk mengecek kalau berapa orang transaksi hari ini masuk akal nggak jumlahnya sebesar ini, untuk membantu proses saja, membantu proses pengendalian. Kemudian dalam data transkripsi itu ada juga verifikasi kunci, maksudnya apa? Verifikasi pada saat kita melakukan input data. Kemudian ada visual verifikasi secara visual, kita melihat ini manual, maksudnya kita lihat benarkah nomornya dengan dokumen sama, masuk input dan data di sini, itu membantu. Jadi data yang sudah diproses sekali lagi dicek, ya, apakah benar seperti yang di-input gitu. Jadi kalau sistem mau akurat, itu prosesnya berlapis-lapis, ya. Di tahap input ada proses kontrolnya, di tahap processing ada kontrol lagi, di tahap output juga ada kontrol lagi. Jadi berlapis-lapis jika diharapkan error atau kesalahan itu diminimalkan. Kemudian cara lain buat mengecek terjadinya kesalahan pada saat input itu ada namanya edit test. Pada saat kita melakukan inputting, dia mengedit sendiri. Tadi yang saya bilang, komputer membantu si petugas tadi mengecek apakah yang dimasukkan itu sudah betul apa belum, ya. Jadi menguji atau memeriksa field dari input data tersebut dan menolak kalau input field itu tidak sesuai dengan standar kualitas data, ya. Ya, itu ada macam-macam. Ini contohnya edit test, ya. Ada validity check, ya. Validity check ini benarkah, misalnya contohnya jenis kelamin, misalnya male, female, ya. Kemudian limit check, ada limitnya, ya. Tidak mungkin angkanya lebih dari ini, misalnya. Ya, itu ada membantu. Kalau ini nggak lebih, berarti ini salah input bagaimana, ya. Jadi ada limit check-nya. Misalnya ya, kalau di ATM itu kan transaksi maksimal berapa ya? 5 juta atau 10 juta, ya. Nah, waktu kalian memasukkan misalnya 500 juta, ATM menolak karena dia sudah di-set limitnya hanya bisa 5 juta, misalnya seperti itu. Kalau sampai 500 juta itu salah, jadi dia akan menolak. Komputer juga seperti itu. Kalau kita bikin di awal edit testnya, dia akan menolak transaksi kalau yang di-input tidak sesuai dengan standar yang ada. Itu limit. Kemudian ada reasonableness check, maksudnya itu masuk akal apa tidak angkanya, ya. Misalnya angka gaji karyawan kan jarang ada miliaran sebulan, ya kan. Nah, mungkin ada, kalau ini nggak ditetapkan limit, ya mungkin cuman masuk akal apa tidak, ya nggak mungkin lah gaji karyawan misalnya 1 miliar sebulan. Nah, mungkin lebih nolnya dia, ya lebih nolnya misalnya 1 juta, jadi 1 miliar. Ya. Kemudian ada field check. Field check itu nomornya harus lengkap, misalnya. Kan kalau kalian masukkan, yang biasanya kalau masukkan formulir elektronik kan ada yang harus diisi yang tanda bintang merah itu, ya. Kalau itu nggak diisi, dia nggak mau proses. Seperti itu juga field check, ya. Kemudian ada sequence check, itu maksudnya urut-urutan. Jadi urut-urutan ini dulu,
kemudian ini dulu dan ini dulu. Nggak mungkin loncat ke urutan berikutnya kalau yang satu belum. Nah, biasanya kalau formulir elektronik itu kan ada dibikin 1, 2, 3. Bahkan ada yang dibikin garis seperti itu, Anda sudah masuk ke tahap 1. Nggak bisa loncat ke tahap berikutnya, ya, karena ada sequence check-nya itu. Jadi harus lengkap dulu data, nama, nomor, udah benar, baru lanjut ke berikutnya, mau memasukkan beli apa, baru mau datanya udah lengkap, baru masuk ke tahap pembayaran. Nah, itu ada tahapan seperti itu, ya kan. Jadi tidak bisa langsung meloncat ke pembayaran tanpa ada data yang awal dulu. Jadi komputer sistem amat memudahkan kita di dalam mengecek apakah datanya sudah sesuai atau tidak. Kemudian ada lagi range check, ya, cek untuk range tertentu, kisaran tertentu, ya. Misalnya antara 8 sampai 20. Yang di bawah 8, di atas 20 nggak bisa, karena dia hanya diizinkan di kisaran itu, ya. Misalnya ya, kalian memasukkan input SKS kalian. SKS kalian nggak mungkin angkanya lebih dari 24 SKS, ya kan, karena yang diizinkan cuma itu. Misalnya memasukkan 30 SKS, yang nggak mungkin, karena range check-nya nggak lebih dari 24. Ya. Batas bawah untuk ambil 24 di semester berikutnya kan harus IP-nya 3. Nah, berarti ada range check-nya di atas 3, ya kan. Kalau IP-nya di 2,5 sampai 3, ambilnya cuma 21. Ya, seperti itu, ada range-nya. Jadi antara IP 2,5 sampai 3, nanti ambilnya ini. Nah, seperti itu, range check namanya. Kemudian ada relationship check, itu berkaitan dengan hubungan logikanya, ya. Apakah ini sesuai dengan yang ini? Dia akan kalau kita linkkan data satu dengan data yang lain, itu match tidak. Nah, itu ada di situ. Itu edit test, ya, edit test. Jadi harus dibedakan ini, ya. Ini mungkin banyak muncul pertanyaan nanti kalau berkaitan ini termasuk jenis yang mana, ini masuk jenis yang mana. Nah, input berkaitan dengan transmisi. Jadi kalau dipindahkan datanya dari sumber awal, misal POS, point of sales data, misalnya anggaplah banyak toko, ya, Alfamart, Indomaret, ya, itu kan datanya harus dikumpulkan di seluruh wilayah, misalnya, ya, seluruh wilayah. Maka dia harus ditransmisikan. Jadi data harus ditransmisikan dari point of origin ke tempat pemrosesan data, processing center, atau tempat dikumpulkannya data itu. Nah, pada saat melakukan transmisi dari asal ke tempat pemrosesan itu ada prosesnya. Pertama itu echo check. Echo check itu maksudnya data yang dikirim dari tempat asal, kirim ke tujuan, kemudian dicek, dibalikkan lagi ke sana, bujurkah, betulkah ini yang dikirim. Echo check namanya. Echo itu kan menggema, ya, menggaung, kirim sana, memantul lagi ke sini. Jadi itu akan dicek. Yang dikirim benarkah sesuai dengan yang diterima, ya. Jadi yang diterima dikirim balik ke tempat penerima, itu namanya echo check. Kemudian ada redundancy data check, maksudnya adalah menambah data untuk membantu proses verifikasi. Ini buat tahu saja apakah ada yang lengkap atau tidak. Jadi ditambahi datanya, data yang sifatnya yang tidak terlalu berguna, cuma dimasukkan ke data itu untuk mengecek apakah tidak ada hilang atau tidak. Kemudian cek kelengkapannya, apakah semua data itu telah dimasukkan dan ditransmisikan. Itu pada saat mengirim datanya. Itu input control. Adakah pertanyaan sejauh ini? Sebelum saya masuk ke processing controls. Atau ada yang bisa sharing, ada yang kalian yang bekerja di pemrosesan data, atau di minimarket misalnya, ada nggak kasus kejadian kesalahan bisa dihindarkan dengan adanya input control yang baik? Ayo, siapa yang bisa sharing pengalamannya mungkin berhadapan dengan kesalahan?
misalnya ya, ini saya sekarang sharing ya. Kemarin itu saya ditelepon, Bang, saya lupa bayar katanya. Oh, perasaan saya sudah bayar lewat ATM. Terus terang saya dirugikan. Kenapa? Karena kok dia nggak kasih tahu bahwa proses pembayaran saya gagal. Ya. Entah saya yang keliru melihat atau sistemnya kurang memberikan peringatan, bagaimana? Ya. Itu justru transaksinya gagal. Kenapa? Karena saya lupa mengisi saldonya itu. Ya, kalau saldo nggak cukup, itu kan nggak mau dia proses ya kan. Nah di saldo yang saya mau transaksi itu ternyata kemudian baru tahu saya belakangan saldonya nggak cukup. Nah si ATM tadi cuman diam aja, nggak mau proses, nggak ngasih tahu saya bahwa saldo nggak cukup. Gitu. Ya. Saya komplain ke banknya, kenapa komputer sistemnya nggak ngasih tahu saya bahwa ini nggak cukup. Wah nggak tahu Pak ya gimana, sih pikir saya nih. Ini mungkin ya ada kelemahan di sistemnya ya, karena dia nggak memberikan indikasi adanya kesalahan transaksi. Memang harusnya saya ngecek duluan, ya kan? Saya ngecek duluan berapa saldo saya baru bisa transaksi. Cuman kadang-kadang saya main duluan aja. Mestinya ya, seharusnya pada saat itu ditolak, dia ngasih tahu, saldo Anda nggak cukup. Oh, saldo nggak cukup, berarti harus transfer yang lain supaya transaksinya jalan dari itu. Mungkin ya sistemnya si bank, bukan mungkin lagi, dia sudah, kalau saldo ini nggak cukup, ini nggak bisa jalan. Ya, itu berkaitan dengan apa namanya jenis reasonableness check. Ya. Sorry, it's sequence check, Ya. Saya nggak bisa transfer atau proses transaksinya kalau saldonya nggak cukup. Saldo harus cukup dulu. Nah ini ada sequence check-nya, ini nggak terinformasikan ke kita. Ya. Dia punya sistem membaiki si dia untuk kepentingan internal control dia, cuman untuk kepentingan si nasabah dia belum lengkap datanya. Tapi saya akhirnya komplain ke dia kenapa seperti itu. Itu pengalaman saya ya. Ada yang bisa di-sharing pengalaman kalian berkaitan dengan input yang mungkin agak merugikan kita ya, atau kalau kalian yang bekerja bisa ketahuan salahnya di mana? Yang Bapak maksud tuh kesalahan sistem, Pak? Ya. Sebenarnya saya ada, Bang, tapi kayak lebih kesalahan saya, Bang, daripada input sistemnya. Apa itu? Pada saat apa? Oh, jadi bisa kan nih saya sharing? Bisa, supaya tahu ininya, masalahnya. Jadi kemarin, kejadiannya baru aja dari pas tanggal 1 Juni kemarin itu saya ada, saya kan buka toko di Shopee. Ya. Jadi ada orang pesan, terus karena saya nggak bisa ke counternya JNT untuk nge-input barangnya buat dikirim, jadi ada pelayanan pick up barang. Jadi kurirnya datang ke rumah saya untuk pick up barangnya. Terus saya set kan tanggal 1 Juni itu juga biar barangnya cepat dikirim. Terus saya lupa ternyata 1 Juni itu kemarin itu tanggal merah kan. Libur, ya. Jadi kurirnya nggak datang-datang. Terus saya baru tahu pada saat tanggal 2 Juni keesokan harinya. Terus saya telepon ke Shopee-nya dulu, nanya ke bagian apa tuh, yang apa namanya, kayak counternya Shopee ya gitu, nah kayak ya pelayanan servisnya. Nah, saya telepon ke situ, ujung-ujungnya disuruh telepon ke JNT. Terus saya telepon ke JNT dekat rumah saya, nggak diangkat. Terus saya cari websitenya, terus ada nomor telepon JNT pusatnya, telepon ke JNT pusat, tahu-taunya jawabannya nanti kita konfirmasi dulu untuk dijadwal ulang. Jadi saya tanya berapa lama kira-kira, katanya belum bisa ditentukan. Jadi barang saya kan harus dikirim-kirim.
gara-gara saya salah input tanggal 1 Juni pick up barangnya. Nggak bisa diubah, seharusnya kan ada itu kan, ada kita bisa mengubah pick up ngubah tanggal pick up barangnya itu, nah. Tapi ini nggak bisa sama sekali, jadi saya suruh cancel orangnya untuk pesan, jadi nggak jadi. Yang cancel siapa? Yang pembeli kah? Yang apa? Yang meng-cancel siapa? Yang beli? Sudah saya suruh cancel biar saya bisa jadwal ulang. Iya, saya suruh pembelinya itu cancel. Terus saya suruh pesan ulang. Terus nggak mau lagi? Nggak dipesan. Kayaknya udah kesel sih. Nggak mau lagi. Gara-gara saya salah input tanggal pick up barang. Ya, karena agak rumit ya, karena berkaitan dengan pihak lain, si JNT tadi. Dan dengan JNT nggak link itunya ya, harusnya kasih tahu dulu kalau libur ya. Maksudnya supaya kita juga kadang-kadang lupa nih hari ini hari apa ya. Harusnya mekanismenya komplain aja ke siapa? Iya juga sih. Ke Shopee, kenapa sistemnya nggak ngasih tahu kita kapan si kurirnya siap pada gitu kan? Kalau kita nangani sendiri kurirnya nggak masalah, cuman kita kan kerja sama orang yang orangnya itu mungkin availability-nya kita nggak tahu bisanya kapan ya. Nah, sebaiknya diatur ya. Dia tahu aja ke Shopee-nya ini kalau apa namanya, kalau supaya nggak salah transaksi seperti ini. Ini bukan hanya salah transaksi tapi transaksinya batal, ya kan? Transaksinya justru batal dan customer kecewa, misalnya barangnya nggak diterima dan sebagainya, kan murni karena kesalahan pengiriman. Ya. Iya. Nah, jadi kalau yang sistem kayak gitu kita harus kirim sendiri ya? Sebenarnya bisa barangnya itu saya antar ke counter, cuman karena corona ini kan saya nggak boleh keluar rumah, jadi pada saat saya mau mengatur jadwal pengiriman, terus ada layanan untuk pick up barang, terus saya set sudah tanggal sekian, jam sekian, ternyata saya lupa itu tanggal merah. Pantesan kurirnya nggak datang-datang, saya nungguin. Iya. Mestinya ya kalau diklik tanggal 1 merah gitu ya, nggak bisa, kan lebih enak gitu ya. Iya. Ya, ini karena dia dengan kurir nggak link itu informasinya. Kalau lebih bagus lagi, ini nggak bisa berarti tanggal sini. Iya. Nggak tersedia menunya untuk itu. Ya. Oke, terima kasih Cynthia Bella atas sharingnya. Ada yang lain mungkin cerita? Ya Pak. Jadi maksudnya banyak sistem itu gagal karena tidak bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang kayak gitu. Nah, harusnya kalau transaksi jangan sampai gagal, jangan sampai salah informasinya, ya. Kalau inputnya menyediakan untuk itu. Nah, ini kalau inputnya dari awal bisa, makanya input control ini saya bilang di depan tadi, input ini bisa untuk mencegah, ya, preventif. Ya. Misalnya tadi kasus Cynthia, kalau misalnya dia menyediakan input yang memungkinkan kita tahu tanggal kapan kurir bisa kirim, nah kita nggak mencegah terjadinya batalnya transaksi tadi. Nah, inputnya harus dibetulin berarti ya. Inputnya harus dibetulin sehingga akan mencegah transaksi yang batal atau salah tadi. Nah, itu gunanya input control adalah mencegah kesalahan terjadi di awal. Oke, ya. Terima kasih. Kita lanjut ke processing. Nah, kalau tadi di input, sekarang di tahap processingnya. Jadi pas saat memproses, data sudah masuk nih. Ya, diproses jangan sampai salah juga ya. Jadi harus akurat, lengkap, harus disetujui, dan programnya harus benar juga ya. Ada macam-macam kategori yang termasuk processing control ya, manual control check, manual cross check, processingnya, logic check, run control, file and program check, kemudian auditor linkage. Ini dijelaskan salah satu berikutnya. Ya. Manual cross check maksudnya itu mengecek secara manual pekerjaan karyawan lain, ya. Pekerjaan karyawan lain mungkin yang masih manual ya,
bikin rekonsiliasi, harus dicek ininya, pekerjaan dia apakah sudah benar apa tidak. Manual ini sifatnya ya, kalau prosesnya manual. Kemudian kalau prosesnya itu pakai komputer, itu harus kita cek logika pemrosesan, ya, logikanya. Kadang-kadang kita coba-coba, ini kita masukkan, ini prosesnya seperti apa, keluarnya seperti apa, oh ternyata salah mungkin di processing logikanya. Ya. Ini banyak menggunakan sequence check yang urut-urutan tadi dan reasonable check, maksudnya kewajaran data tadi itu. Biasanya dengan dicoba-coba dulu, tapi ini penting sekali, harus dicek. Ya. Kemudian processing check yang lain adalah run to run total, maksudnya ini apa? Tiap yang diproses ada totalnya, cocok nggak dengan yang data transaksi? Maksudnya dicek tiap run itu, maksudnya sekali jalan berapa, sekali jalan berapa. Kemudian perubahan file atau perubahan program juga harus disesuaikan ya. Jadi harus correct. Kemudian harus ada juga proses untuk menyediakan audit trail, maksudnya jejak pemrosesan dari awal sampai akhir, urut apa buktinya ada kelihatan. Supaya kita bisa menelusuri ininya kemana, salahnya di mana, itu namanya audit trail. Itu. Kemudian ini di prosesnya ya, di prosesnya itu lebih ke prosesnya. Output control itu outputnya, ya. Itu output dari hasilnya itu juga harus lengkap dan bisa diandalkan dan didistribusikan ke pihak yang menerimanya yang sesuai. Ada dua tahapnya, validasi processing result, kemudian mengatur distribusinya. Untuk validasi ya, validasi itu kita melakukan apa namanya, dibikin apa summary aktivitasnya apa saja yang diproses hari ini, sebanyak apa, hasilnya seperti ini. Tapi mungkin kalau transaksinya banyak sekali, mungkin activity itu terlalu banyak. Jadi kadang-kadang dibikin hanya buat kejadian yang luar biasa saja, yang exception, yang pengecualian. Ya. Jadi misalnya banyak transaksi, ada transaksi yang aneh, itu dilaporkan. Itu namanya exception. Aneh itu maksudnya yang tidak biasa. Nah mungkin harus ditelusuri apakah yang tidak biasa ini ada salah atau tidak gitu. Nah itu yang akan jadi hanya yang anomali saja yang akan kita cek, yang lain biarkan saja karena mungkin sudah betul caranya. Kemudian laporan hasil dari sistem itu harus juga dikontrol karena harus didistribusikan ke orang yang tepat. Ya, harus ada dicek siapa yang menerima data ini, siapa yang menerima ini. Karena nggak semua itu boleh disebarkan karena informasinya mungkin sensitif. Nah ini kalau kita bagi, tadi kan ada jenis input, proses, dan output, ada yang sifatnya preventif, ada yang sifatnya detektif, ada yang sifatnya korektif. Ya. Input bisa preventif, ya tadi saya bilang, ya bisa detektif, bisa korektif. Sudah ketiga-tiganya bisa, cuman tadi yang di depan tadi arah utamanya itu. Ya. Ya, kalau di depan tadi kan dia bisa ke preventif dan detektif. Tapi bisa juga sebenarnya ke korektif, walaupun ini bukan tujuan utama dia. Kalau korektif harus pakai general control. Ya, ini penggolongan application control bagian yang pertama ini. Ya. Oke, sebelum saya lanjut ke bab berikutnya, ada pertanyaan atau sharing pengalaman?
Ya, ada gitu pengalaman tentang menggunakan sistem yang ada salah ya. Umumnya jarang ya, karena minimarket saja seperti Alfamart, Indomaret itu sistemnya lumayan bisa efisien ya dalam hal application controlnya ya. Apa namanya, dia mudah mengecek saldo persediaan karena tiap barang keluar akan otomatis berkurang ya. Kecuali kalau jarang kejadiannya dia lupa menginput, barang keluar lupa menginput, nggak mungkin, karena prosedur standar mereka tiap barang yang dibeli harus diinput ya. Makanya pakai scanner bisa keluar. Jadi jangan, prosedur pengamanannya sudah jelas sekali ya. Jadi barang yang keluar itu dijaga harus lewat situ ya. Kecuali orangnya memang jahat mau ngutil barang itu, nggak lewat situ ya. Cuman itu biasanya presentasinya kurang sedikit saja. Yang jadi masalah mungkin saya juga jarang mengalami kalau yang di tempat seperti itu ya. Kecuali kalau sistemnya lemah sekali, biasanya bukan di toko-toko yang besar, cuma toko-toko manual. Yang mungkin saya dulu pernah cerita ya waktu di mata kuliah sebelumnya, yang cerita saya salah memproses tiket di Traveloka ya, murni kesalahan saya ya. Saya mau beli tiket dari Banjarmasin ke Jakarta, ternyata saya beli dari Jakarta ke Banjarmasin, bagaimana caranya ya. Itu murni salah saya ya. Dan saya tidak cermat, padahal si Traveloka nggak salah, dia mengingatkan, benarkah ini, saya melewati proses itu ya. Begitu kita input ya, dia akan nanya balik ke kita, benarkah yang Anda input ini? Nah, saya main buru-buru saja atau nggak perhatikan, ya padahal salah, ya itu salah saya juga ya. Traveloka nggak bisa disalahin, saya sudah ngasih tahu, Bapak nggak lihat, nah pulang nih. Jadi kalau kalian bertransaksi sebaiknya harus teliti, ya jangan buru-buru, cek satu-satu benarkah ini, apalagi kalau nilai rupiahnya besar, ya kan. Sekali transaksi, memang sih bisa di-refund, ya, kita membatalkan transaksi bisa kalau di Traveloka, cuma kan perlu waktu, ya. Ini paling cepat 2 minggu bisa di-refund kembali, itu pun uangnya nggak utuh, dipotong berapa persen, ya. Agak merepotkan, uang nggak terpakai jadinya kan, jadi begitu transaksi, baik si pembeli maupun si penjual perusahaan itu harus sama-sama cermat. Penjual sudah cermat ya dengan sistem yang seperti ini ya. Sekarang si pembelinya harus juga cermat ya, teliti benarkah yang dibeli ini. Walaupun nanti ada proses pembatalan bisa terjadi, cuma pembatalan itu amat merepotkan. Jadi ketelitian harus ada di pihak penjual dan pembeli. Kalian juga harus seperti itu. Jadi kalau nggak mau dirugikan, telitilah sebelum membeli. Ya, itu peribahasa umum kan, teliti sebelum membeli. Teliti itu bukan hanya teliti barangnya, tapi teliti datanya yang kita mau input. Karena kalau di transaksi digital, hampir semua data kita input sendiri. Ya. Amat memudahkan. Kalau di yang manual, itu si penjual yang input datanya. Ya. Kalau di digital, kita